Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Baik anak-anakku semua yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan Abi Hilman dengan materi jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Baik, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami materi dengan baik. Sujud ada tiga, ada sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Yang akan kita pelajari yaitu mengenai ketentuan dan dalil naklinya. Lalu kemudian tata cara dan praktiknya. Dilanjutkan dengan kebiasaan yang dilaksanakan oleh kita sehingga memunculkan sikap mulia, yaitu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan diri untuk rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong, menumbuhkan perasaan tenang dan percaya diri. Sujud adalah salah satu rukun salat yang merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Apa itu sujud? Kita lihat tadi sudah dijelaskan bahwa ada tiga macam sujud. Pertama sujud syukur, sujud sahwi, dan juga yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud syukur, syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Sebab melaksanakan sujud syukur, yang pertama mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Contoh, Pak Hamid baru selesai menunaikan ibadah haji. Dia tiba kembali di tanah air sesaat setelah mendarat di bandara. Pak Hamid melakukan sujud, lalu kemudian Miftah yang ikut menjemput saat itu melihat ayahnya melakukan sujud. Dia kemudian bertanya, "Ayah, tadi melakukan sujud apa?" Pak Hamid menjawab, "Itu namanya sujud syukur. Ayah bersyukur telah diberi kekuatan dan kemudahan dalam menunaikan ibadah haji. Ayah juga bersyukur dapat tiba kembali di tanah air kita tercinta ini. Dan ayah bersyukur dapat bertemu kalian dalam keadaan sehat." "Wah, kalau begitu aku juga akan melakukan sujud syukur," seru Hamid kepada ayahnya. Tata cara. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Dan yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Yang artinya, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Kemudian duduk kembali, dan yang terakhir salam. Tata cara sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian duduk kembali, dan yang terakhir salam. Hikmah sujud syukur. Yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat.
Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sebab melakukan sujud sahwi, yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rokaat sholat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan membaca doa kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rokaat. Tata cara sujud sahwi. Yang pertama, sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam. Apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan, lalu lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum dia salam. Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar, lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Yang keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Hikmah melakukan sujud sahwi. Yang pertama, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah, khilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Yang kedua, hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat salat maupun di luar salat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu Quran Surah Al-Alaf ayat 206, Quran Surah Al-Ra'd ayat 15, Quran Surat An-Nahl ayat 49, Quran Surah Al-Isra ayat 109, Quran Surah Al-Hajj ayat 18, Quran Surah Maryam ayat 58, Quran Surah Al-Hajj ayat 77, lanjutannya Quran Surah Al-Furqan ayat 60, Quran Surah An-Naml ayat 25, Quran Surah As-Sajdah ayat 15, Quran Surah As-Sad ayat 24, Quran Surah Al-Fussilat ayat 38, Quran Surah An-Najm ayat 62, Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan Quran Surah Al-A'la ayat 19. Syarat sujud tilawah: 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, yang keempat duduk setelah sujud dengan tumak ninah tanpa membaca tasyahud, yang kelima salam. Adapun tata cara sujud tilawah ada 2 macam, yaitu 1. Sujud tilawah yang dilakukan di luar salat. Adapun cara yang melakukan sujud tilawah di luar salat sebagai berikut: 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga takbiratul ihram. Dan yang keempat sujud 1 kali, pada saat sujud membaca doa sebagai berikut.
yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya, atau sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu bi ahsanul khaliqin. Lalu kemudian sujud, duduk sejenak dan kemudian salam. Yang kedua, sujud tilawah yang dilakukan di dalam salat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di dalam salat sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Hikmah melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, dijauhkan dari godaan syaitan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih bagi anak-anakku semua yang sudah menyimak materi sujud ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang baik, sehingga kita mampu melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah dengan baik, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ibadah yang kita lakukan dengan baik. Sekian dari Abi, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, atlubu afa minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.